Baik Bapak Ibu, bisa dimulai sekarang nih Bapak Ibu karena jam menunjukkan pukul 15 tepat dan kita akan segera memulai untuk kegiatan ruang kolaborasi sesi 2 di modul 2.3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, selamat mengikuti kegiatan ruang kolaborasi. Mudah-mudahan kondisi Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat dan tentu saja gembira Bapak Ibu, ya, sehingga ada semangat untuk mengikuti kegiatan rukol pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, seperti biasa untuk mengawali kegiatan ruang kolaborasi, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama. Untuk itu saya minta untuk salah satu Bapak atau Ibu yang berkenan untuk memimpin doa untuk kegiatan rukol sore hari ini. Saya persilahkan. Monggo gantian Ibu. Oke, kalau nggak ada yang mau gantian, saya aja Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita awali kegiatan rukol pada sore hari ini dengan berdoa menurut agama kita agar diberi kelancaran, kemudahan tanpa ada halangan suatu apapun. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Pak Randy yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan kegiatan rukol pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar, ya, tidak ada kendala apapun. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya izinkan saya untuk share screen untuk materi hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk ruang kolaborasi pada sore hari ini, kita masih di modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, ya. Di sesi 2 ini adalah sesi praktik, ya. Nanti kita di ruang kolaborasi ini selama kurang lebih 90 menit Bapak Ibu, 2 JP. Kalau kemarin kita latihan 4 JP, kalau sekarang untuk praktik 2 JP. Pada hari ini Kamis tanggal 26 September 2024, ya, nanti kita mulai pukul 15.00 sampai dengan pukul 16.30. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya identitas modul masih sama dengan yang kemarin di Bapak Ibu. Untuk modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Ini saya kira tidak perlu saya baca ulang kembali. Ya. Untuk capaian umum modul juga masih sama dengan yang kemarin Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu baca kembali sendiri ya Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kita ke ice breaking Bapak Ibu, yaitu saya sudah menyiapkan ice breaking-nya, mari bernyanyi dan lanjutkan Bapak Ibu. Sedang apa sekarang? Oke, iya. Langsung Bu Mei. Ya. Nadanya seperti itu ya, sedang apa sekarang, sedang apa sekarang. Nanti silakan vokalis langsung nyambung saja, tidak usah ini ya, boleh Raisen langsung menyambungkan seperti itu. Jadi tidak usah menunggu jeda atau harus ini ya, tapi langsung saja. Dimulai dari Pak Randy, Bapak Randy. Cek sound low. Ya.
Langsung ya Bu ya. Langsung saja. Oh, ya. Sedang apa? Sedang apa? Sedang Sedang apa? apa sekarang? Sekarang sedang apa? Sedang apa? Sekarang. Bu Maisaroh. Ngomong apa? Jenengan lanjut Ngomong Rabu. apa? Ya Bu Maisaroh lanjut. Sedang duduk. Sedang bingung sekarang. Sekarang Bingung apa sekarang? lanjut Bu Kusmiati. Saya Bu. Oh, tadi Pak Fahmi resen ya. Malah Pak Fahmi. Iya. Pak Mami. Bu. Bingung tugas sekarang. Sekarang tugas apa sekarang? Yo, lanjut Bu Kusmiati. Apa? Bu Kusmiati monggo. Iya. Tugas ngobrol. Ngobrol apa sekarang? Monggo, silakan dilanjut. Ya. Waktunya terus berjalan. Dua lagi. Oh, Ibu Antik. Sampai apa tadi ngobrol ya Bu ya? Oh, ya. Ngobrol apa sekarang? Sekarang ngobrol apa? Ngobrol coaching sekarang. Oke, coaching. Satu lagi. Buka rumah tuh Bu. Lanjut. Oke. Siapa ini? Satu lagi. Coaching. Buka rumah. Ya, oke. Coaching apa sekarang? Sekarang coaching apa? Susah. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya, sekitar untuk refreshing pada sore hari ini ya Bapak Ibu. Kita tadi sudah bernyanyi bersama dan melanjutkan dengan kalimat nyanyinya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya lanjutkan kembali nih Bapak Ibu. Ya, saya lanjutkan untuk speaking-nya saya cukupkan. Ya. Baik Bapak Ibu, kita sampai di tujuan pembelajaran kita pada ruang kolaborasi pada sore hari ini, yaitu CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Jadi pada sore hari ini nanti Bapak Ibu praktik kembali, dan nanti untuk praktik kali ini direkam Bapak Ibu, karena nanti rekaman praktik Bapak Ibu hari ini nanti akan dijadikan yang diunggah ya untuk di tugas ruang kolaborasi. Ya, tuh. Jadi sekali lagi di tujuan pembelajarannya adalah CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Ya, agendanya pembukaan, kemudian aktivitas sesi 2, praktik coaching dan penutup. Ya, untuk pembukaan, speaking dan sebagainya tadi sudah kita lakukan ya. Terus nanti di sesi yang kedua ada sesi praktik coaching. Kemudian di sesi praktik coaching ini nanti ada penjelasan instruksi coaching, ada praktik coaching, pengisian lembar refleksi diri coaching, penyampaian hasil refleksi diri coaching, penguatan praktik coaching, dan yang penutup nanti yang di bagian penutup ada mengingatkan tahapan belajar selanjutnya, penutupan dan foto bersama. Ini skenario-nya. Kemudian untuk kesepakatan belajarnya masih sama dengan yang kemarin Bapak Ibu.
Ada menyalakan kamera, mari aktif semua, matikan mic jika tidak perlu, hadir seutuhnya, hargai waktu bersama, memaksimalkan kolom chat, buat catatan, raise hand saat ingin bicara, gangguan teknis adalah hal biasa, belajar dengan bahagia dan bermakna. Saya kira itu ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Barangkali karena ini memasuki waktu sholat asar ya, barangkali nanti ada yang mau menunaikan ibadah sholat asar ya, saya persilahkan ya. Tapi biar bergantian ya Bapak Ibu, tidak semuanya. Itu Bapak Ibu, ada yang mau ditambah untuk kesepakatan belajarnya Bapak Ibu? Tidak, Bu. Oke, cukup ya Bapak Ibu, ini kesepakatan belajar kita. Nah, yang berikutnya aktivitas sesi 2 yaitu praktik coaching Bapak Ibu. Nah, untuk praktik coaching hari ini ya sesuai dengan perintahnya. Yang pertama, praktik coaching dilakukan dengan model Tirta Bapak Ibu. Alurnya alur Tirta. Kemudian yang kedua, praktik coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP. Kelompoknya masih sama dengan yang kemarin Bapak Ibu ya. 2 orang masih sama dengan pasangannya yang kemarin. Kemudian yang ketiga, CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Terus topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari, baik sebagai seorang guru maupun pribadi, dan topik yang sangat sederhana. Itu Bapak Ibu. Topiknya ya, jadi merupakan situasi sehari-hari ya, baik sebagai seorang guru ya, barangkali di sekolahan ada yang perlu dijadikan topik silahkan, atau masalah pribadi silahkan, dan angkat topik yang sangat sederhana sehingga nanti bisa dikembangkan. Kemudian yang nomor 5, masing-masing CGP melaksanakan praktik coaching maksimal 15 menit. Ya, jadi 2 orang nanti diberi waktu 30 menit untuk praktik coaching, masing-masing 15 menitan. Ya, untuk praktik coachingnya. Nanti bergantian menjadi coach dan menjadi coachee. Kemudian yang ke-6, praktik coaching dilaksanakan di breakout room. Nanti akan saya bagikan linknya ya seperti kemarin. Kemudian yang ke-7, salah satu peserta di tiap breakout room ya akan dialihkan menjadi co-host dan bertugas melakukan perekaman. Nanti akan saya atur salah satu dari 2 CGP dalam masing-masing room itu, salah satunya untuk menjadi co-host sehingga nanti bisa merekam. Karena nanti rekamannya itu yang nanti akan Bapak Ibu unggah di tugas ruang kolaborasi. Ya. Nah, yang ke-8, hasil rekaman diunggah di LMS. Bisa dipahami Bapak Ibu untuk instruksi praktik coachingnya? Barangkali ada yang mau ditanyakan? Insya Allah, Bu. Sementara paham. Jangan lupa nanti yang saya tunjuk jadi co-host atau yang jadikan co-host, jangan lupa untuk merekam ya Bapak Ibu, karena ini nanti untuk diunggah tugas praktik coachingnya. Kalau kemarin latihan kan tidak direkam, rekamannya ada di saya kalau yang kemarin itu. Kalau ini nanti masing-masing bisa merekam. Merekamnya Bu, dikasih tahu Bu. Gimana? Ya Bu, Cara caranya ngerekamnya, Bu. Bu An bingung cara untuk merekamnya. Oh, cara untuk rekamnya. Oke, Iya. nanti saya ajari Bapak Ibu. Oh Saya iya ajari. siap Bu, matur nuwun. Oke. Nanti saya ajari untuk rekamannya ya, cara merekamnya. Saya lanjut dulu nih Bapak Ibu yang berikutnya. Ini untuk instruksi praktik coaching sudah paham ya Bapak Ibu ya? Ibu. Oke. Saya lanjut ke refleksi diri latihan coaching. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kemarin, nanti Bapak Ibu juga mengisi kembali lembar refleksi diri latihan coaching. Ya, setelah bergantian mempraktikkan percakapan coaching, setiap CGP akan memberikan refleksinya masing-masing dengan format refleksi yang disediakan. Lembar refleksi diri latihan coaching diisi oleh CGP setelah menyelesaikan latihan coaching di breakout room. Kemudian pengisian lembar refleksi diri dilakukan juga di breakout room. Ya, jadi lembar refleksi ini juga diselesaikan di breakout room, lalu dipresentasikan di main room, sama seperti kemarin. Ya, baik. Untuk kelompoknya masih sama dengan yang kemarin, Bapak Ibu. Pasangannya masih sama. Oke. Ini untuk rubrik penilaiannya nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri, Bapak Ibu. Ya, seperti yang sudah kemarin saya jelaskan, Bapak Ibu mendengarkan aktif, ya. Terus pertanyaan berbobot, kemudian memberdayakan coachee, dan ketepatan waktu pengumpulan tugas. Gitu. Nah, selamat melakukan praktik coaching. Namun sebelum praktik coaching, saya tadi ada yang tertanya untuk merekam ya Bapak Ibu ya. Untuk merekam, nanti Bapak Ibu, ini saya tak hentikan dulu ya.
untuk merekam Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa mengeklik yang titik 3 sebelahnya tangan yang seperti ini Bapak Ibu. Itu kan ada titik 3. Ketemu enggak Bapak Ibu? Ya Bu, ketemu. Nah, nanti setelah ketemu titik 3 itu ada more option ya Bapak Ibu ya. More option ada beberapa pilihan. Nanti Bapak Ibu milih manage recording. Manage recording. Terus nanti setelah saya nggak ada manage recording, Bu. Iya. ya, nanti ini Bapak Ibu apa ya? Nanti setelah jadikan co-host kayaknya nanti bisa Bapak Ibu. Oh, gitu. Ya. Coba ya. Nah, nanti coba dicoba. Mudah-mudahan bisa. Seperti itu Bapak Ibu. Insya Allah bisa, insya Allah. Izin bertanya Bu Endang. Oke, monggo Pak Randy. Misalnya saat kita rekaman kemudian sinyalnya error gimana Bu? Kan biasanya nggak tampil itu gambarnya. Oh, seperti itu ya. Oke. Palingan nanti ada rekaman ada di saya ada Pak. Oh, oke. Coba. Tapi kalau di saya mungkin nggak bisa ini ya. Nanti ada di saya tapi nanti coba tak cek nanti di saya ada enggak Pak. Nanti tak. Ini karena di breakout room jadi masing-masing. Seperti itu ya Pak. Insya Allah tidak ada kendala. Bismillah Pak, mudah-mudahan tidak ada kendala. Nanti seperti itu Bapak Ibu manage recordingnya. Terus nanti baru di paling bawah nanti ditarik paling bawah nanti ada start klik start. Itu seperti itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Baik, kalau begitu langsung saja nanti saya share untuk linknya ya Bapak Ibu. Stop. Nanti yang kelompok 1 tetap di main room, yang kelompok 2 berarti nanti masuk di bor 1, kelompok 3 bor 2, kelompok 4 bor 3, dan yang kelompok 5 nanti bor 4. Seperti itu Bapak Ibu.
Silakan Bapak Ibu masuk ke link yang sudah saya berikan. Belum bisa Bu, masih keluar. Sebentar. Apa karena sudah mulai hujan ya? Oke, sinyalnya jelek. Kalah nyong Pak Joko, pimpong ya Pak Joko ah. Harus apa? Ini nanti memanfaatkan waktu sebaik Wow, mungkin ya Bapak Ibu, juara. karena Buka Roma, aja grogi buka Roma. Cukup aku bae sing grogi. Pak Joko, bor yang 3 yang mana Pak Joko? Kok salah mlebu kamar? Senenge pancen kamare wong kok. Yang mana Pak Joko? 2 masuknya kedua, berdua jenengan. Aku mobilnya berdua. Ya, Kedua, Joko. masuknya 2. Bukan nebor Iya. 2. Iya, masuknya kedua. Masuknya Saya, berdua. Kan 1 masih tetap. Roma, Joko berberapa? Yang buka kedua Roma. berarti kelompok. Berdua. Yang pertama itu kelompok 2. Berdua, Bumi. Ya kan Pak, oh benar loh Pak. Iya. Aku masuknya berdua. Aku masuknya Oh, bertiga iya, kelompok Aduh, 4. aja belum bertiga oh. Yang Aku kelompok salah 5 masuk ya? Sudah masuknya ke mulai hujan deras lagi, semoga Berempat. aman saja jaringannya. Buka Roma bertiga oh. ya kita bertiga Pak. Oke, tuh. Bertiga. Si jenis apa Bu? Lah aku udah masuk, Aduh. jangan masuk. Gue temen ya. Bala udah bisa masuk belum? Aku kok masih muter-muter. Bu yang mas, Foto yang kelompok muter-muter. 4 Bu, ini bor 4. Kelompok 5. Oh, sebentar. bertiga belum bisa masuk buka Roma. Jenengan Aku sudah Pak. jangan izin ke nyong masuk lah. Ya, ya sudah tak izinkan, tenang. Assalamualaikum. Bisa Bu? Belum bisa. Bisa apa Pak Redi? Sik muter-muter Bu. Oh, Mas Sarah, nanti jadi meeting host ya, Mas Sarah. Mas Sarah bisa merekam, Mas Sarah Malah isinya lor. nanti bisa merekam. Dikit buka Romanya loh, buka Roma. Bismillah. Sebentar Pak. Sabar. Nih, Hari ini saya kancing arek sedang buka Roma. sinyalnya agak susah di sini. Nah ini udah masuk buka Roma, udah dibuka apa sini oh. ya mati ya, Pak keluar ya Pak dari sini ya. Oke. Siap. Bumun bisa Bu? Oke. Belum bisa, masih muter-muter. Sebentar. Mas jadi meeting host ya, nanti bisa merekam. Belum bisa masuk. Kita yang berempat Bumun. Iya. Iki sik mau tapi kok petang. Ini Mbak, nah, masuk Mbak. Belum, Bu. Ya udah, kita keluar dari sini. Kita keluar kok. Iya, aku lagi kok sedih dulu. Ya, sebentar Bu. Sebentar Bu. Saya sedang sinyalnya agak susah sebentar Bu. Ini masih keluar ini yang kelompok masih masih belum ini. Bentar Bu ya, sabar Bu. Yes. Bapak Ibu tolong dimanfaatkan waktunya ya. Waktunya hanya 30 menit Bapak Ibu untuk berbagi. Jadi nanti 15 menit langsung sampai jam 4 ya. Berarti jam 4 kurang Bu. Kita mulai dari
sekarang berarti 4 kurang. Bu, baru 1 kan belum masuk, Bu. Sebentar. Ya, Ibu, langsung sekarang. Yang sudah masuk langsung sekarang aja. Langsung direkam sekarang. Sebentar, ini yang 1 belum masuk ya. Ya, sebentar. Kelompok berapa yang belum masuk ya, Bapak Ibu? Kelompok 2. Kelompok berapa? Kelompok 2 di bawah 1. Di saya, Pak. Sebentar, yang sebelahnya pasangannya Pak Anu bisa nggak? Bisa ngerekam nggak? Kita rekam sama saya di bawah pasangan Anu juga. Nah, jenuh. Ini di tempat saya juga sinyalnya hilang. Bu Anti, terdengar suara saya? Langsung. Enggak, Pak. Mulai dari gas. Oh, saya bingung bisa. Oke. Nanti yang merekam siapa, Pak? Untuk main room nanti minta rekamannya Bu Endang ya, Bu ya? Oke, iya, yang nanti main room di saya. Oke, Di saya. Oh iya. Saya pulang balik ke sekolah. Masih ada bunyi saya. Pak Fahmi dengar suara saya? Bu Anti, ini sinyal saya lagi di rumah Karanganyar. Buku sudah masuk belum, Bos? Oh iya. Yang penting suaranya terdengar ya, Bu ya? Mati, Bu Nisa, sebentar. Iya, terdengar. Saya agak batuk, Pak. Nanti kadang kalau batuk. Pasangannya dengan siapa, Bu Nisa? Bu Nisa, pasangannya dengan siapa, Bu? Bu Nisa sama saya, Bu Endang. Sama saya. Tapi ini di post kok. Saya cari belum. Iya. Soalnya Mohon waktu maaf, Bu terbatas. Endang. Bisa di ini link bar yang kelompok saya bisa dikirim di itu di grup WA. Soalnya ini tadi laptopnya mati dan ini kosong chatnya. Bisa bungkus di WA. Oh iya, di WA. Ya. Monggo Bapak Ibu manfaatkan waktunya karena bungkusnya itu belum masuk ke link. Belum, Bu. Iya, kita klik di lewat WA dulu sebentar, Bu. Bu Anti, siapa dulu yang jadi Ini coaching? waktunya terbatas, soalnya saya membuat sampai manfaatkan waktu sampai jam 4. Siapa ya, Pak? Ya, saya duluan ya, Bu ya. Apa? Yang jadi coachnya ya, Bu Anti. Oh iya. Oke, kita mulai nggak, Pak? Nggih? Halo, Pak Fahmi, mulai sekarang. Bisa dimulai. Assalamualaikum, Pak Fahmi. Kalau itu hanya sampai jam 4. Jam 4 nanti hilang sendiri. Assalamualaikum, Pak Fahmi. Waalaikumsalam Bu Anti, ini keluar lagi apa sinyalnya saya. Oh iya.
Ya, dimulai ya Bu Anti ya. Saya yang coach-nya ya. Saya Oh coach. ya, Saya coach, Bu Anti Coach. coach. ya. Oke. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anti, apa kabar hari ini? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baik Pak, tapi sedikit batuk, mohon maaf. Iya, enggak apa-apa Bu Anti. Bu Anti ada waktu sebentar, ini saya mau berbicara sesuatu. Iya, bisa Pak. Oh iya. Saat ini kebetulan saya sedang senggang, sehingga bisa. Enggak ada waktu jam ngajar ya? Iya, saat ini sedang jam kosong. Oke. Ini Bu Anti, kemarin kan Bu Anti bercerita tentang anak ya, situasi di mana pembelajaran Bu Anti ada anak yang berperilaku tidak fokus dan sedikit mengganggu pembelajaran. Nah, untuk itu dalam pembahasan ini kira-kira nanti Bu Anti mencari apa yang ingin Bu Anti lakukan kepada anak tersebut. Iya, iya betul Pak Fahmi. Memang kemarin kan saya kan sudah cerita dengan Pak Fahmi bahwa di kelas saya itu ada 3 anak itu yang setiap kali pembelajaran itu selalu tidak mau memperhatikan dengan baik. Mereka bertiga itu selalu bercanda, kemudian mengganggu yang lain, dan tidak fokus pada pelajaran. Nah ini Pak Fahmi, ini menjadi ganjalan saya sebagai guru. Makanya kemarin saya curhat dengan Pak Fahmi, dan hari ini juga saya ingin mendapatkan arahan-arahan dari Pak Fahmi, bagaimana agar saya bisa lebih menguasai kelas, bagaimana anak tersebut bisa lebih fokus lagi dalam belajar. Seperti itu Pak Fahmi. Iya Bu Anti, kalau Bu Anti sudah tahu tujuannya untuk pembahasan kita sore hari ini atau siang hari ini, yang selanjutnya saya kan sudah memahami permasalahannya berarti Bu Anti. Jadi ada anak-anak yang bermasalah di dalam pembelajarannya Bu Anti. Terus kedepannya apa yang rencana yang akan Bu Anti lakukan untuk menindak anak-anak tersebut? Iya, untuk ke depan itu saya sudah 15 menit langsung sudah berupaya untuk mencoba membuat rencana aksi untuk anak-anak tersebut. Di antaranya adalah ini Pak, saya akan memanggil mereka secara individu. Jadi ada pertemuan saya dengan anak-anak tersebut yang tidak di dalam kelas, tetapi saya ingin bicara dari hati ke hati, apa yang menyebabkan anak-anak seperti itu. Rencana saya begitu Pak. 15 menit langsung ganti nih Bapak Ibu. Oke, Bu Endang. Baik Bu Anti, kalau begitu berarti Bu Anti sudah punya rencana ke depan untuk memanggil anak-anak tadi yang bermasalah. Selanjutnya nanti setelah dipanggil, apakah ada tindakan lain, tindak lanjutnya Bu Anti? Apa dipanggil terus nanti ada tindakan lain atau dipanggil itu nanti dalam kegiatannya apa dipanggil itu? Oh iya, jadi nanti ketika akan saya panggil, mereka akan saya tanya, mengapa kok mereka kalau di kelas seperti itu. Biasanya mungkin sebagian dari anak-anak itu kan mungkin ada beberapa permasalahan dari rumah. Seperti dulu ketika saya menangani anak dengan segi teka restitusi kan ada masalah-masalah yang mereka bawa dari rumah seperti itu. Lah untuk rencananya nanti ke depannya saya juga akan bertanya lebih dalam anak-anak tersebut kenapa melakukan hal-hal seperti itu. Begitu Pak Fahmi.
Jadi harus saya tanya satu persatu. Jadi saya identifikasi permasalahannya. Kemudian nanti saya akan menemukan ya. Jadi nanti endingnya saya akan menemukan titik permasalahannya. Jadi ada apa namanya titik temu di situ. Seperti itu Pak Fahmi. Oke. Oh iya, berarti sudah ada rencana tindak lanjut juga ya Bu setelah Iya. ada pemanggilan anak-anak tersebut. Terus selanjutnya nanti anak-anak tersebut apakah dalam perkembangan ke depannya apakah nanti akan tanda kutip diawasi oleh Bu Anti untuk perkembangan sikapnya atau bagaimana Bu? Oh iya, jelas Pak Fahmi. Nanti anak-anak tersebut tetap saya awasi. Jadi untuk perkembangan sikapnya dari hari ke hari akan tetap saya awasi. Jadi rencana tindak lanjut saya nanti untuk anak-anak khusus tersebut saya punya catatan tersendiri. Berarti ada sebuah catatan perkembangan untuk anak-anak tersebut. Bagaimana setelah saya panggil, setelah saya ajak bicara dari hati ke hati, bagaimana sikap mereka? Apakah ada perubahan lebih baik atau bagaimana seperti itu? Mendengar penjelasan dari Bu Anti berkaitan dengan tindak lanjut, saya sangat mengapresiasi sekali. Berarti Bu Anti sudah memberikan perhatian lebih terhadap anak-anak yang tanda kutip bermasalah dan sudah menyiapkan rencana-rencana ke depannya untuk tindakan kepada siswa-siswa tersebut. Terus terakhir Bu Anti berkaitan dengan tanggung jawab ke depannya, apakah nanti ketika ke depannya murid-murid tersebut melakukan kesalahan yang sama setelah ditindak oleh Bu Anti tadi, nanti tanggung jawab apa yang Bu Anti lakukan terhadap anak-anak tersebut? Iya, tanggung jawab yang saya yang saya laksanakan nanti biasanya saya nanti akan membuat kesepakatan dengan anak-anak tersebut Pak. Jadi nanti setelah saya panggil, kemudian saya tanya dari hati ke hati apa permasalahan mereka, kemudian nanti saya menemukan titik temu permasalahannya, kemudian anak tersebut saya beri nasihat, kemudian saya awasi supaya menjadi lebih baik lagi, dan nanti ada kesepakatan juga antara saya dan anak-anak tersebut, yang endingnya nanti anak-anak tersebut akan sesuai dengan harapan saya, mereka akan tidak lagi mengganggu anak-anak lain di dalam kelas dan dia bisa fokus mengikuti pelajaran. Seperti itu Pak Fahmi. Ya, terima kasih Bu Anti atas waktunya. Saya kira Bu Anti sudah lumayan menemukan solusi ya dari percakapan kita ke depannya. Terima kasih atas waktunya. Semoga dengan percakapan ini, ngobrolnya kita ini sedikit banyak membantu permasalahan dari Bu Anti. Terima kasih, silahkan kalau mau melanjutkan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahmi. Oke, sama-sama Bu Anti. Silahkan sekarang persiapan Bu Anti yang menjadi coach, saya yang menjadi coachingnya. Oh iya, ini dimulai pukul 15.42 ya Pak ya? Ya. Berarti nanti sekitar pukul 16-an. Ya. Iya. Langsung ya Pak nggih? Oke, siap Bu Anti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anti. Apa kabarnya Pak Fahmi? Alhamdulillah Bu Anti, kabar baik walaupun sibuk tapi tetap baik alhamdulillah. Iya. Iya, hari ini tampak Pak Fahmi tampak sedikit seperti lelah gitu ya Pak ya. Bagaimana Pak Fahmi? Ada yang pingin diajak, pingin bincang-bincang dengan saya? Mungkin ada yang perlu dibicarakan? Ini Bu Anti berkaitan dengan kesibukan saya selama ini yang
banyak-banyak kegiatan, akhirnya saya kewalahan dalam mengatur waktu dalam bekerja. Iya ya. Kalau boleh tahu kesibukan Pak Fahmi saat ini apa saja Pak selain mengajar? Iya Bu Andi, alhamdulillah saya mengikuti pendidikan JGP, terus habis itu alhamdulillah kemarin terpanggil PPG piloting tahap 3, ini sedang dalam Oh iya proses iya. mengisi PMM, terus ada kegiatan juga sampingan di luar mengajar di rumah. Oh iya. Ya, itu jadi lumayan sibuk ini Bu Andi, saya akhirnya kewalahan dalam mengatur waktunya. Oh iya. Wah, berarti banyak sekali ya ini kesibukannya Pak Fahmi ya. Berarti ini Pak Fahmi ngajak ngobrol saya, ini ada tujuannya ini ya. Pak Fahmi Iya. pingin bagaimana caranya membagi waktu dengan baik. Seperti Betul. itu ya Pak ya. Iya Bu, itu saya ingin bagaimana ini bertukar pikiran supaya nantinya saya bisa membagi waktu saya dengan baik. Kemudian untuk ini Pak, untuk sementara bagaimana ini cara Pak Fahmi mengatur waktunya? Jadi untuk sementara jadwal-jadwal kegiatan baru saya masukkan di sela-sela ketika saya tidak ada jam mengajar Bu. Jadi ketika ada waktu kosong, tidak ada jam mengajar, saya sisipkan untuk mengerjakan tugas-tugas baik JGP maupun PPG. Terus ketika ada tugas-tugas di sore hari, saya juga mengatur waktu supaya tidak bentrok dengan tugas-tugas yang lain. Jadi sudah mulai ada jadwal-jadwal yang saya rubah Bu Andi. Oh iya iya. Berarti ini Pak Fahmi kan sudah bisa mengidentifikasi ya. Kemudian Pak Fahmi juga sudah mungkin menentukan beberapa aksi yang akan nanti Pak Fahmi laksanakan ya. Seperti tadi mungkin menurut saya ya cukup berat ya Pak merubah jadwal. Tetapi memang mau tidak mau berarti Pak Fahmi harus merubah jadwal yang ada. Karena memang kebetulan kegiatan-kegiatan yang sedang Pak Fahmi ikuti saat ini semuanya sama-sama penting. Misalnya mengikuti diklat JGP, kemudian dapat panggilan PPG, ini saya bisa merasakan betapa sulitnya untuk membagi waktu seperti itu. Pak Fahmi pernah nggak misalnya membuat list atau daftar agenda yang harus dilaksanakan dalam sepekan misalnya? Iya Bu, akhirnya saya sekarang mulai belajar untuk menglist atau mengagendakan jadwal-jadwal harian, mingguan saya, dan akhirnya pun saya ya sedikit banyak ada waktu yang memang tadinya saya bisa sedikit bersantai, akhirnya saya korbankan untuk mengerjakan tugas. Jadi alhamdulillah sudah ada jadwal mingguan maupun harian yang sudah mulai saya susun Bu Andi. Oh iya ya. Jadi nanti berarti dibuat list, kemudian ditulis kegiatannya apa, tugas-tugasnya apa. Kemudian dalam hal ini mungkin memang Pak Fahmi harus bisa mencari mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi ada skala prioritas di situ. Misalnya mungkin ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa ditunda, harus dilakukan hari itu juga misalnya. Seperti bagi yang dipanggil PPG kan ada mencari SKCK, kemudian cek kesehatan, yang sepertinya hari-hari atau tanggalnya juga sudah ditentukan dari sana. Hal itu kan tidak bisa dirubah di hari lain, berarti itu memang harus dipentingkan terlebih dahulu seperti itu. Baru mungkin mengerjakan tugas-tugas yang lain. Nah kalau tugas mengajar Pak Fahmi, bagaimana? Ada hambatan juga dalam pembagian waktu itu? Alhamdulillah sampai saat ini belum ada Bu Andi. Jadi ngajar saya anak-anak tetap tertangani. Iya. Jadi saya mencari sela-sela jam di mana saya tidak ada waktu mengajar.
akhirnya saya bisa mengerjakan. Oh Terus iya. dalam prakteknya saya juga sering melihat due date, Bu. Jadi batas waktu Oh iya iya. mengerjakan. Jadi Hmm. ketika suatu tugas itu due date-nya masih lama ya saya tidak terlalu prioritaskan. Tapi kalau yang tugas due date-nya Iya sudah dekat, cepat. ya akhirnya ya itu yang saya prioritaskan. Begitu Bu Andi. Oh iya iya. Ya memang benar Pak, untuk tugas mengajar itu memang yang harus pertama kali dilaksanakan dengan baik karena itu merupakan bentuk tanggung jawab Pak Fahmi sebagai seorang guru. Jadi nanti tugas-tugas di luar mengajar itu bisa mungkin bisa diganti di lain waktu. Karena kalau waktu mengajar seperti itu juga waktu-waktu yang tidak bisa digantikan hari dan jamnya seperti itu. Sekarang bentuk tanggung jawab Pak Fahmi seperti apa Pak untuk hal ini? Yang pertama yang pasti seperti tadi yang Bu Andi sampaikan, jangan sampai mengganggu kewajiban utama saya sebagai seorang guru, yaitu mengajar anak-anak. Jangan sampai anak-anaknya tidak mendapatkan materi. Terus selain itu saya juga selalu aktif dan up to date dalam mengerjakan tugas, selalu mengecek due date-nya, terus batas akhirnya kapan, dan saya di tengah-tengah ngajar dan di tengah-tengah kegiatan yang lain saya selalu menyisihkan waktu untuk menyicil atau mulai mengerjakan tugas sedikit demi sedikit. Jadi itu bentuk tanggung jawab saya Bu Ati. Oh iya ya. Ya ternyata ya dari obrolan kita ini cukup menarik sekali ya Pak ya, dan saya sangat mengapresiasi Pak Fahmi ini, meskipun pada saat waktu yang bersamaan Pak Fahmi memiliki beberapa kegiatan yang semuanya bisa dibilang berat ya. Ya kalau dibilang berat ya mungkin tidak sih, tapi ya bukan sesuatu yang dianggap enteng seperti itu. Jadi yang namanya seperti diklat CGP, kemudian persiapan PPG, apalagi kita juga sudah memiliki rutinitas mengajar yang sudah terjadwal sebelumnya, itu tidak mudah untuk mengatur waktu. Tetapi di sini saya lihat Pak Fahmi sudah bisa mengatur waktu dengan baik. Pak Fahmi sudah membuat jadwal, bahkan mungkin ada yang jadwalnya itu ada yang dirubah. Kemudian Pak Fahmi juga sudah mengelis mana yang harus didahulukan terlebih dahulu. Dan yang cukup saya salut bahwa di tengah-tengah kesibukan tersebut Pak Fahmi tidak meninggalkan tugas sebagai seorang guru dan tetap mengajar di kelas dengan baik. Dan saya lebih salut lagi nih Pak, selain itu kok Pak Fahmi ya masih sempat ya di rumah masih ada kegiatan yang yang mungkin tujuannya menolong orang seperti itu ya Pak ya, bagi orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Jadi saya sangat mengapresiasi Pak Fahmi dan ternyata obrolan kita sangat bermanfaat seperti itu. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? 9 menit lagi ya. Bisa untuk mengisi lembar refleksi. Oh, iya. Untuk refleksi Bu Andi, nanti saya kirim untuk refleksinya nanti saya kirim lewat WA ya. Nanti Mbak Ati itu kan ada refleksi yang dari saya. Nanti yang presentasi Bu Anti kan kemarin sudah saya, terus nanti tak isi yang refleksi yang dari saya ke Bu Anti nanti bisa dimasukkan ke lembar. Oh iya, iya Pak Fahmi, iya. Oke, siap. Bisa. Berarti ini sementara sudah ya Bu Anti ya? Iya sudah selesai. Berarti obrolan kita sudah selesai dan kita sudah menentukan solusinya ya Pak Fahmi ya. Terima kasih Pak Fahmi dengan waktunya dan semoga obrolan kita ini tadi bermanfaat. Izin menulis umpan balik ya Bu ya.
Kurang 7 menit lagi nggih, Bu Maisarah. Langsung mengisi lembar refleksi ya, Pak Fahmi, Pak Fendi, dan Bu Haromah. Langsung mengisi lembar refleksi. Nanti jam 4 kembali ke main room. Oke, nggak apa-apa. Bu Anti, kalau saya itu sekalian minta umpan baliknya sebagai coach, yang saya sebagai coach, Bu Anti. Kedengaran enggak, Bu Anti? Iya, kedengaran Pak. Iya. Saya sekalian minta umpan baliknya. Oh iya. Itu kan tadi yang tak kirim, saya sebagai coach, Bu Anti sebagai coachnya. Iya. Bener ya? Iya. Masih sama, Pak. Bagaimana? Refleksi nanti biasa seperti kemarin, seperti kemarin presentasikan di main room. Ya, nanti dipresentasikan di main room, seperti latihan kemarin.
pukul 4 langsung sudah kembali ke main room nggih Bapak Ibu. Ya, kalau sudah selesai masuk ke main room, Bu. Pindah ke main room lagi, Bu. Oh, ya dimatiin dulu enggak apa-apa. Dimatiin dulu. Yang merekam sudah di-stop kan rekamannya, Bu? Nanti sudah terekam biasanya. Bu, tapi tadi langsung keluar aja, Bu. Stop pada bawahnya paling nggak. Nggak apa-apa Bu, udah terekam. Sinyalnya juga tadi Iya, hilang. nggak stop nanti sudah terekam. Sudah terekam. Yang penting ono gambare Bu Mun. Iya, Pak, tapi tadi suaranya hilang, Pak. Tuh. Orang dicancang sih suaranya, dene hilang. Pak Randy karena jejeran Kak Fahmi sampean ra pengen bareng. Lha kuwi di kamar Pak Randy jejeran, sampean ra pengen bareng. Rene teko kali pimpong. Pahmi setengah ado-ado Pak Joko. Ben ora konangan no. Ya ora arep komentar ah, ya ora arep lho arep pakem. Mode apa ki? Mode apa? Ben disengeni buati pakem. Oh iya bener. Nyong ora melu-melu ah nek kuwi ah. Iya. Cak nom senengane gluwek sembrono iki jare Bu Andi. Senene bae Bu, ora apa-apa Bu. Ikhlas aku. Sudah kembali ke main room semua nih Bapak Ibu atau ada yang masih di luar? Sudah kayaknya Bu. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tambah 5 12. Sudah Bu, kurang semua. Kok koyo kurang siji. Saya lanjutkan Bapak Ibu untuk selanjutnya. Ya, penyampaian hasil refleksi praktik coaching Bapak Ibu. Setelah tadi Bapak Ibu melakukan praktik coaching dengan rekan CGP di breakout room,
Selanjutnya di main room ini Bapak Ibu menyampaikan hasil refleksinya terkait dengan praktik coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi. Monggo saya persilahkan untuk masing-masing menyampaikan hasil refleksi coachingnya. Monggo Bu Mei. Bu Antik. Silakan, monggo. Asik, Ya. Bu Antik, saya silakan. Oh iya. Monggo, Oh, iya. Bu Antik. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan refleksi apa yang tadi telah saya laksanakan dengan Pak Fahmi. Izin share nggih, Bu. Nggih, monggo, Bu. Bentar. Baca apa, Bu? Oh iya. Kelihatan buatan? Belum. Belum terlihat, Bu. Sudah terlihat? Baru, Bu. Oh iya. Apa yang Anda, ada yang bilang, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Yang saya rasakan, saya sangat bahagia karena setelah berbincang dengan Pak Fahmi, saya mendapatkan pencerahan tentang permasalahan saya menghadapi siswa yang suka ribut sendiri di kelas dan mengganggu teman yang lain. Pak Fahmi tadi sangat komunikatif, ramah, dan juga menghargai dan memberikan pengalaman dan solusi permasalahan yang saya hadapi. Jadi beliau menjadi pendengar yang baik, kemudian bisa memberikan pencerahan kepada saya, sehingga saya bisa menentukan langkah mau seperti apa, seperti itu. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih Bu Antik ya untuk refleksi coachingnya. Oke. Lembar refleksinya kemarin sama dengan yang kemarin ya Bapak Ibu? Untuk lembar refleksinya. Ya, Bu. Oke. Baik, untuk selanjutnya sama seperti saya persilahkan. Kemarin ya. Bar A, B, C, D ora bumu, Bu Mei. Ya yang kayak kemarin kan? Ya baranu kelompok 2 dulu, kita nanti Po Bu Mei, kelompok 2 monggo. Oh, nggih, monggo. Ora Pak, maksudnya Pak monggo Pak Adi, kelompok 2. Urut abjad. Mau Pak Randy, Po. A, B, C, D ora. Monggo Bu Mai Saro yang sudah menres, monggo Bu Mas Saro. Nggih, Bu, matur nuwun. Izin sik. Belum, Bu. Iya, Pak, sedilut sabar. Atuh ora katon. Duh yo, ya. Munggah ke maning, Bu, diunggahno maning. Udah kelihatan? Udah kan? Sudah, Bu, tapi cilik-cilik ora urut, Bu. Ora Bu, terima kasih. Paling Pak Randy ra maca mung ngrungokke tok. Belani. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya akan membacakan refleksi kegiatan coaching saya dengan Pak Joko. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu adanya kemitraan dan chemistry dengan Pak Joko antara coach dan coachnya, sehingga lebih leluasa untuk menyampaikan pendapatnya. Percakapan juga dilakukan dengan suasana yang santai. Terus apa yang masih perlu diperbaiki, yaitu bagaimana coach ketika saya menjadi coach itu mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali segala kekuatan dan kompetensinya. Kadang saya masih bingung untuk mencari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu seperti apa. Jadi mungkin perlu diperbaiki lagi. Kemudian agar tetap present sebelum melakukan coaching, yaitu
membuat pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan diajukan. Kemudian pada saat coach atau membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang sudah disampaikan oleh coach sehingga dapat menemukan kata kunci untuk mempermudah mengajukan pertanyaan berikutnya. Terus untuk memperbaiki atau meningkatkannya, saya akan terus berlatih, melakukan praktik coaching dan merefleksikan apa yang menjadi kekurangan saya. Terus dengan melihat referensi-referensi video coaching serta memahami alur tirta sehingga kegiatan coaching itu berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Terus untuk perasaan saya setelah melakukan kegiatan coaching, tentunya saya merasa senang dan lega karena permasalahan yang saya hadapi itu saya dapat berbagi dengan Pak Joko, juga ada perasaan deg-deg-dug ketika saya diberi pertanyaan, harus memikirkan secara cepat apa itu jawabannya. Jadi mempunyai masalah sendiri, tapi kita harus mencari solusi sendiri dengan cara sharing ke Pak Joko. Mungkin refleksi dari saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Wabarakatuh. Terima kasih Bu Maisa yang sudah menjelaskan diskusinya. Ya, sudah 2. Oke, selanjutnya ada Bu Haromah. Monggo Bu Haromah. Iya Bu, terima kasih. Sebentar. Salah. Ada Bu. Ada salah Bu. Sebentar Pak, salah Pak, salah. Yang saya bagi sebentar. Salah klik. Kenapa Bu? Saya mending aja ngeklik liyane. Oke. Sebentar Pak. Terima kasih. Saya akan membacakan refleksi yang sudah saya buat. Yaitu yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu alhamdulillah kegiatannya berjalan dengan baik. Percakapan yang sudah saya lakukan menggunakan alur tirta, penyampaian dan tujuan percakapan juga sudah baik. Solusi yang disampaikan oleh Koci itu juga baik dan mengalir ya apa adanya. Selanjutnya yaitu apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu mungkin pemaparan masalah yang mungkin lebih rinci lagi, jelas, dan mungkin saya akan lebih belajar lagi ya Bu untuk melaksanakan coaching dengan menggunakan alur tirta karena mungkin karena kita masih belajar dan saya juga baru mengenal seperti itu. Selanjutnya apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu memilih tempat yang mungkin tenang agar tidak ada yang mengganggu konsentrasi dan fokus pada permasalahan yang dihadapi.
Selanjutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yaitu yang saya bisa lakukan adalah bagaimana menyampaikan permasalahan dengan lebih rinci, lebih jelas, agar coach itu memahami dengan baik permasalahan yang dihadapi. Apabila menjadi coach, saya akan berusaha meningkatkan kemampuan saya dalam menyusun pertanyaan yang menggali potensi coaching. Apa yang dirasakan saat coaching, yaitu saya sedikit deg-degan, tetapi karena kemarin kita sudah melakukan latihan, jadi sudah sedikit ada gambaran. Tadinya emang bingung, tapi setelah adanya latihan sudah sedikit memahami bagaimana sih yang nantinya akan dilaksanakan coach dan yang akan dilaksanakan coach seperti itu, Bu Endang. Terima kasih. Moodnya Bu Endang. Ya, oke. Terima kasih Bu Haromah sudah membacakan hasil refleksinya. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Masih ada lagi yang belum menyampaikan? Bu Nur Latifah, monggo Bu Nur Latifah. Ya Bu. Ya Bu, izin share screen mbok menawa saged. Monggo. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Bu. Keluarnya dashboard Bu. Keluarnya dashboard itu Bu. Ya, ruangnya dashboard lah. Terus ini belum ya berarti ya. Nanti jenengan pas share screen milih yang wordnya Bu. Jenengan milih dashboard itu. Ya. Paham ya jeng yang tok wemi. Ini aku badminton. Sudah Bapak Ibu? Aku badminton kesel. Sudah apa belum? Santok. Belum Bu. Belum muncul. Belum muncul. Badminton radio, Bu ya. Biasa sih Pak Joko melu-melu tok wi. Ya udah, kalau belum muncul berarti saya belum bisa. Baca aja Bu, dibaca. Bacakan aja, Bu. Ya, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya akan mencoba membacakan refleksi diri saya ketika praktik coaching tadi. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yaitu alhamdulillah coaching dimulai dengan kemitraan kerjasama sehingga berjalan dengan nyaman dan santai. Kemudian alur tirta juga insya Allah sudah berjalan dengan baik dan terlihat natural walaupun tadi kendala sinyal ya Bu Mun ya. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu saya tingkatkan yaitu menggali pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi yang ada pada coach dan mencoba menghilangkan asumsi pribadi yang muncul. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Untuk kehadiran penuh pada sesi coaching ini saya berusaha fokus pada coach dengan mendengarkan aktif, bersikap terbuka, dan menunjukkan rasa ingin tahu
serta beberapa candaan agar tidak kaku. Tadi saya berusaha biar nggak kaku. Kemudian, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Hal yang perlu saya tingkatkan itu adalah selalu berkomitmen untuk terus berlatih teknik coaching seperti keterampilan mengajukan pertanyaan-pertanyaan melalui dengan cara menonton video coaching di YouTube atau di media-media yang lain. Kemudian, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Yang saya rasakan tadi pada saat di coaching, saya merasa senang. Alhamdulillah semangat, terbantu dengan proses coaching ini karena bisa sharing tentang masalah yang saya hadapi dan mencoba mengatasinya dengan menggali dan memaksimalkan potensi yang ada. Terima kasih Bu Mun tadi sudah mendengarkan permasalahan-permasalahan saya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Nur Latifah. Ya, oke. Kita kasih plus untuk semua rekan-rekan CGP yang ada di sini ya. Alhamdulillah hari ini sudah bisa melakukan praktik coaching dengan luar biasa sekali ya. Baik Bapak Ibu, sudah semuanya nggih untuk mewakili dari masing-masing kelompok tadi ya. Oke, baik Bapak Ibu, sekali lagi kita kasih aplaus untuk kita semua ya. Bapak Ibu hebat yang pada sore hari ini sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu, dari refleksi yang Bapak Ibu bacakan sudah ada perbedaan dari yang kemarin ini Bapak Ibu. Mungkin hari ini sudah tidak ada groginya karena kemarin sudah diuji coba di sesi rukol yang pertama dan sudah sudah memahami lah ya berapa proses coaching ini seperti ini ya. Terus kemarin sudah diuji coba dengan orang yang sama ya, sehingga di hari yang kedua ini Bapak Ibu saya yakin sudah tidak grogi lagi ya, lebih tertata mungkin ya, lebih tertata ketika menjawabnya atau bahkan mungkin lebih tertata lagi yang berperan sebagai coach ya, itu sudah mulai enjoy menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya, kemudian coachnya juga menjawab juga mungkin sudah enjoy ya. Bapak Ibu, untuk coaching ini memang perlu terus dilatih, terus dibiasakan untuk coaching ya, jadi nanti tidak akan muncul rasa kaku dan grogi seperti itu Bapak Ibu. Tapi di sini perlu Bapak Ibu perhatikan kaitannya dengan praktik coaching ini Bapak Ibu, yang ada beberapa kompetensi ya. Jadi ada pertanyaan berbobot. Kalau sesuai dengan di rubrik itu ya, ada pertanyaan berbobot. Nah, maka ketika memberikan pertanyaan, sekali lagi pertanyaannya adalah pertanyaan yang bersifat terbuka ya, bukan pertanyaan tertutup. Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya apa itu pertanyaan terbuka, apa itu pertanyaan tertutup. Kalau tertutup itu jawabannya sudah harus, misalnya A ya harus A ya, tapi kalau pertanyaan terbuka itu Bapak Ibu bisa berimprovisasi ya, menjawab ya sesuai dengan kompetensi yang Bapak Ibu miliki ya. Jadi seperti itu. Jadi itu pertanyaan berbobot ya, lebih membuka bagi coach agar bisa menjawab lebih fleksibel ya, tidak terpaku pada satu jawaban. Baik Bapak Ibu, kemudian yang berikutnya ketika melakukan coaching ya Bapak Ibu, itu kita harus hadir sepenuhnya, terutama yang berperan sebagai coach ya, karena kita coach itu kan mendengarkan ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah bertanya, ya selanjutnya tugas kita sebagai coach adalah mendengarkan. Mendengarkan apa? Mendengarkan apa yang disampaikan oleh si coach kepada kita. Ya, jadi diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bila perlu coach itu mencatat kata-kata kunci yang disampaikan oleh si coach, sehingga itu bisa membantu coach untuk menyampaikan pertanyaan yang berikutnya. Ya, jangan sampai di sini coach sedang menjawab, coachnya malah asik ya beraktivitas yang lain ya, atau ngalamun atau apa ya, nanti malah nggak nyambung. Itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi hadir sepenuhnya ketika dalam praktik coaching. Itu mungkin dua hal yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Terus kemudian
di sini perlu juga Bapak Ibu memantapkan hati koci ya, dengan langkah-langkah yang sudah diambilnya, memberikan motivasi dan juga memantapkan. Itu Bapak Ibu yang mungkin bisa saya tambahkan terkait dengan praktik coaching Bapak Ibu pada sore hari ini. Intinya saya sudah bisa melihat bahwa Bapak Ibu sudah praktik coachingnya sudah mulai yang jelas berbeda dengan yang awal ya. Sekarang sudah mulai lebih luas, lebih santai, lebih enjoy ya. Dan alhamdulillah sudah dengan waktu, alhamdulillah tadi sudah tepat waktu Bapak Ibu. Terima kasih sekali. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan? Bu, saya mau tanya. Iya, monggo. Apa namanya? Tadi kan saya pas itu kan udah merekam ya Bu. Saya yakin udah ada tombolnya merah itu, kemudian saya sudah berhenti merekam. Nah itu kan harusnya masuk otomatis di Google Drive ya Bu. Kok di saya kok tidak ketemu itu di mana ya Bu? Ya belum masuk. Biasanya nanti ditunggu Mbak. Tidak langsung masuk hari ini. Oh seperti itu. Oh iya Bu. Ya. Masuknya kapan Bu? Kira-kira. Biasanya kalau enggak nanti malam ya besok pagi biasanya seperti itu. Ada jeda waktu. Oh, soalnya due date-nya kan nanti malam. Gimana? Due date-nya kan nanti malam. Due date-nya nanti malam. Apa nanti malam? Iya. Diunggahnya nanti malam. Kalau nggak salah, due date-nya tanggal berapa? Tidak, masih beberapa hari lagi. Apa masih, iya Bu? Masih enggak hari ini Mbak. Masih. Hari ini Bu. Masih beberapa hari lagi. Ada waktu. Itu, ya. Kalau nggak salah sampai 1 Oktober apa ya paling lambat 1 nggih Bu, tanggal 1 betul. 1 Oktober kalau nggak salah, 1 Oktober. Saya baca 1 Oktober. Tanggal 1 Bu Nisa. Oh, soalnya itu kan yang diunggah tugas ruang kolaborasi kan? Iya, betul. Tapi di tulisan di ininya saya kok batas waktunya 26 Juni. 26. Itu tanggal kegiatannya Bu mungkin Bu. Tanggal rukol ini. Tanggal rukol ini, terus yang di bawahnya lagi Bu itu yang ada unggahnya itu kan ada yang latihan terus di bawahnya lagi. Jadi beda itu Bu. Tanggal 1 Oktober Bu Nisa di tempat saya. Oh, di bawahnya lagi. Ya. Bu, minum air putih dulu Bu. Ciluk nih Latifah, ini pasti tertawa tapi tidak mau kelihatan kamera ini Bu Latifah. Iya, terima kasih. Soalnya ini Bu Enda, Bu Fasil, soalnya tadi itu kita di dialognya masih ini ya, masih sisa waktu banyak ya Bu Nisa ya. Kira-kira bisa enggak sisa Bu Bos. Itu kan tadi kita kan masuknya kelamaan. Kalau kelamaan itu mati Bu Bos. Ampun Endang, saya juga sama. Sudah ngerekam tapi kayak Bu Nisa di Google Drive-nya nggak ada. Saya bilang sama Pak Joko, katanya saya disuruh cari terus. Kok nggak ada, kok dicari-cari ya Bu? Ya, belum ada. Nggak langsung masuk. Biasanya nanti saya juga sering, saya selama jadi fasilitator ketika merekam ya, biasanya saya bisa melihat hasil rekamannya besok pagi, baru ada kiriman di Gmail masuk rekaman itu, seperti itu. Jadi tidak serta-merta harus hari ini itu tidak. Seperti itu. Sabar Bu, sabar. Insya Allah kalau sudah klik rekam. Tadi kan klik rekam ya Bu Maisarah ya. Setar ya, klik rekam sudah. Iya, sudah saya klik rekam, tapi saya cari di Google Drive nggak ada. Saya ya Pak Joko kok nggak ada hasilnya. Katanya disuruh cari semuanya. Kok nggak ada, dicari nggak ada ya Bu ya. Lapor polsek Pak Joko, lapor polsek sih. Yang penting Bapak Ibu sudah merekamnya, insya Allah akan ada rekamannya. Tenang saja kalau sudah klik rekam start itu ya, karena start ya tadi ya Bu Maisarah ya. Iya udah tak klik, udah tak mulai rekam juga sudah berhenti rekaman. Bulat hitam itu bulat merah itu kan ya muncul ya tadi. Iya udah Bu. Udah tenang saja Bu, itu berarti sudah terekam, tinggal nunggu saja ya. Nanti tinggal nunggu saja akan masuk ke emailnya Bu Maisarah. Tenang. Gimana Pak Joko? Ya mau tanya, tadi yang
Bu Mei tinggal 3 menit itu tidak mengurangi nilai ya. Tadi kan Bu Mei tinggal 3 menit, Bu Mei tinggal 6 menit, itu berarti nggak mengurangi nilai Bu ya. Enggak, itu enggak mengurangi, enggak. Soalnya kan itu tadi saya hanya mengingatkan Pak, saya hanya mengingatkan kan waktunya apa ya 15 menit ya tadi ya. Nah itu barangkali karena ini tadi saya mengatur kaitannya yang ada di breakout room itu tepat 16.00. Saya takutnya Bapak Ibu belum selesai tadi praktek coaching, terus itu sudah selesai nanti sudah ketutup nanti Pak. Gitu. Makanya saya mengingat. Iya, Insya Allah tidak akan mengurangi Pak, tenang saja, tidak akan mengurangi nilai. Iya, saya kan lap-lapan Bu. Tenang saja. Pak. Saya masih bisa itu untuk mengisi lembar refleksi biar masih tetap di breakout room. Itu masih seperti itu. Tenang saja Pak Joko, aman. Oke. Selanjutnya Pak Fahmi, monggo Pak Fahmi. Saya persilahkan. Untuk memastikan Bu Endang, untuk yang main room berarti nanti minta file dari Bu Endang nggih. Nggih, nanti saya kirim Pak. Iya, Bu Endang, terima kasih. Biarin Bu. Saya tadi lupa tidak meeting host yang di main room ya, karena saya fokus ke breakout room, jadi yang di main room saya abaikan tadi ya. Tapi insya Allah rekaman ada di saya, nanti tinggal di saja Pak. Pak Andi sukanya gitu Bu, ngerjain orang tua Bu Andi aja dikerjain. Walah Femi, hati-hati Mi. Oke, aman insya Allah Pak Fahmi aman ya, Pak Joko Fahmi aman. Bu Maisora nggak usah panik, nggak usah ini ya, ditunggu saja nanti. Insya Allah ada rekaman. Pak Joko Bu yang suruh saya nyari ke drive saya semuanya lah, cari nggak ada Pak Joko yang buat aku panik. Oke. Baik Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan? Waktunya masih cukup Bu. Cukup. Oke. Saya lanjut sedikit nih Bapak Ibu. Ya, saya lanjutkan. Nah, sekarang refleksi aktivitas pembelajaran. Dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching? Ya, silakan Bapak Ibu. Ada satu pertanyaan, mungkin tidak perlu menjawab semuanya ya. Perwakilan atau 3 orang saja cukup untuk menjawab di refleksi aktivitas pembelajaran. Dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching? Monggo Bapak Ibu, siapa yang berkenan untuk menjawab? Pak Joko, saya persilakan. Ya Bu, seperti pepatah Bu, jadi pengalaman pertama itu was-was, selanjutnya menggoda Bu. Jadi karena kemarin sudah latihan itu, jadi kita lebih menata Bu, urutannya, terus sehingga ngerti, jadi lebih sedikit lebih tertata lah, runtutannya berdasarkan metode Theta itu aja, dan kita lebih nyaman dalam latihan itu Bu. Oke. Ya, terima kasih Pak Joko. Ya, sekarang lebih slow, lebih rileks ya dibandingkan dengan saat latihan kemarin, sehingga praktek coachingnya bisa lebih tertata. Oke, terima kasih Pak Joko. Berikutnya, ada lagi yang mau menyampaikan? Dalam hal apakah keterampilan? Oke, Pak Fahmi, saya persilakan Pak Fahmi. Terima kasih Bu Endang. Untuk hal yang meningkat setelah latihan coaching, saya lumayan memahami Bu cara-cara bertanya yang lebih berbobot ya. Jadi dalam mengikuti alur cerita tadi, daripada yang kemarin pertama, saya sama Bu Anti sudah lebih terarah untuk berkaitan sesuai alur, dan insya Allah nanti kalau dipraktekkan ke kasus yang real, sepertinya sudah percaya diri Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fahmi, luar biasa ya, lebih percaya diri. Oke, satu lagi Bapak Ibu.
Kayaknya ibunya belum. Oh, nggih, Bu Maisaro. Saya persilakan. Ini mewakili ibu-ibu. Monggo Bu Mai. Terima kasih Bu Endang untuk waktunya. Jadi keterampilan coach yang meningkat dibanding saat latihan itu mungkin kalau sekarang itu lebih memahami alur tirtanya Bu. Jadi sudah tahu kata kunci dari coach yang diberi pertanyaan sehingga untuk membuat pertanyaan berikutnya itu lebih paham karena sudah tahu kata kuncinya. Juga mungkin karena sudah berlatih, jadi sekarang lebih mantap, lebih percaya diri juga untuk mempraktikkan coaching secara lebih mungkin lebih rileks dan santai, tapi sesuai dengan alur ceritanya. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa sudah mulai tertata sesuai dengan alur tirta. Oke, mudah-mudahan seiring berjalannya waktu Bapak Ibu melalui latihan kemarin coaching dan juga praktek hari ini Bapak Ibu bisa mengimplementasikan nanti di sekolah Bapak Ibu masing-masing ya. Bisa untuk terus berlatih dengan rekan sejawat di sekolah Bapak Ibu. Saya yakin di lingkungan sekolah Bapak Ibu banyak lah ya teman-teman yang pengen cerita-cerita dan saling berbagi dan sebagainya ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa melakukan coaching dengan teman sejawat Bapak Ibu sebagai latihan awal ya Bapak Ibu. Barangkali nanti, bukan barangkali lagi ya, suatu saat nanti setelah lulus guru penggerak ya Bapak Ibu jadi kepala sekolah atau pengawas, pasti mau tidak mau akan melakukan coaching terhadap anak buahnya. Seperti itu Bapak Ibu untuk refleksi aktivitas pembelajaran hari ini. Baik, saya lanjutkan berikutnya. Ini agak mulur sedikit nih Bapak Ibu. Ya, selanjutnya refleksi ini nanti Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaannya pada saat kegiatan elaborasi pemahaman nih Bapak Ibu. Ini refleksi model kompetensi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Yang pertama, jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat? Yang kedua, jika Anda sebagai pengawas sekolah, bagaimana Anda memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah meningkat? Ya, jadi ada 2 pertanyaan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa menjawab, kemudian nanti di jawaban Bapak Ibu nanti akan disampaikan di kegiatan elaborasi pemahaman. Itu ya Bapak Ibu ya. Terus yang berikutnya saya lanjut. Ini ada penguatan Bapak Ibu terkait dengan coaching ya. Hubungan kemitraan dengan klien dalam satu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien. Ya, jadi coaching ini Bapak Ibu merupakan hubungan kemitraan dengan klien ya, dalam hal ini si coachee dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien. Ini coaching Bapak Ibu. Jadi ketika kita menjadi coach ya, kita harus bisa menggali potensi yang ada pada si coachee Bapak Ibu. Kemudian kompetensi coaching itu ada 3, ada presence, hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif, dan yang berikutnya melontarkan pertanyaan berbobot. Ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu ya, terkait dengan kompetensi coaching. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya alur percakapan tirta Bapak Ibu ya. Di alur percakapan tirta Bapak Ibu mungkin tadi sudah memahaminya. Ada tujuan. Di tujuan ini nanti disepakati topik pembicaraan dan hasilnya, kemudian diidentifikasi, menggali dan memetakan situasi dan menghubungkan fakta yang ada, kemudian direncana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi, kemudian tanggung jawab itu berkomitmen akan langkah selanjutnya. Yang menentukan adalah coachee-nya ya. Kalau coach hanya menyampaikan pertanyaannya. Ini di alur percakapan tirta. Kemudian Bapak Ibu untuk selanjutnya tugas Bapak Ibu adalah mengunggah rekaman hasil praktik pada hari ini di LMS ya. Dan saya ingatkan sekali lagi jangan sampai melebihi due date-nya. Kalau tidak salah untuk unggah tugas rekaman praktik coaching itu tanggal 1 Oktober ya.
Jadi jangan sampai terlewatkan dari due date-nya. Itu Bapak Ibu. Ya, jadi untuk unggah tugas ruang kolaborasi, nanti Bapak Ibu unggah hasil rekaman praktik coaching ke akun YouTube dengan setting unlisted dan diberi nama lengkap, ya, nama lengkap CGP-nya namanya siapa, kemudian CGP angkatan berapa, sekolah asal. Ya. Terus kirim tautan YouTube pada tugas ruang kolaborasi. Jadi Bapak Ibu nanti unggah hasil rekaman, setelah download hasil rekaman, setelah itu diunggah ke akun YouTube. Setelah diunggah di akun YouTube, link yang ada di akun YouTube itu nanti yang dikirim kepada tugas ruang kolaborasi dengan settingan identitas seperti itu Bapak Ibu. Ada nama lengkap, CGP angkatan berapa, terus kemudian sekolah asal. Contohnya ada Supriyono, CGP angkatan 11 dari SDN Purana, misalnya seperti itu. Ini terkait dengan unggah tugas Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu untuk selanjutnya ada demonstrasi kontekstual. Nanti ini due date-nya tanggal 3 Oktober. Kalau untuk demonstrasi kontekstual nanti Bapak Ibu mempraktikkan percakapan coaching yang terdiri dari tiga orang Bapak Ibu. Ya, kalau tadi 2 orang, kalau ini nanti ada tiga orang yang terdiri dari tiga siklus ya. Praktek percakapan ini ada menggunakan alur supervisi akademik, 3 tahapan, ada pra-supervisi, supervisi, pasca supervisi. Ya. Ini juga sama nanti direkam. Ya. Ini untuk demonstrasi kontekstual. Untuk rubriknya bisa Bapak Ibu nanti baca, di LMS juga ada. Kemudian ada jurnal mingguan, ini due date-nya tanggal 28 September. Kemudian ada elaborasi pemahaman, insya Allah itu tanggal 2 Oktober 2024. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Baik Bapak Ibu, terus ada koneksi antar materi 8 Oktober, dan seterusnya. Aksi nyata. Nanti tes akhir paket modul 2 ada di 4 Oktober. Itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itu sekilas. Nanti untuk yang tugas-tugas yang lain bisa sambil jalan atau mungkin bisa juga kita sampaikan di grup kelas kita ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya untuk kegiatan rukol pada sore hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Ini mohon maaf agak melebihi dari waktu yang ditentukan ya. Harusnya sampai 16.30 tapi ini sudah 16.42. Saya mohon maaf ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini ada manfaat dan bermakna untuk kita semua. Ini ada pantun Bapak Ibu, kopi hangat warnanya pekat, salam sehat, tetap semangat. Kelapa santan, biji selasih, cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita bisa untuk sesi foto bersama nih Bapak Ibu. Itu share screen-nya belum hilang Bu. Sebentar. Apunten, Bu Endang, apunten, boleh tanya sebentar Bu? Boleh silakan. Untuk tugas demonstrasi kontekstual, itu kan kita praktik supervisi ya untuk 3 CGP. Itu ditentukan apa kita milih sendiri Bu? Bisa untuk milih sendiri enggak apa-apa Bu? Bisa milih sendiri. Nanti saya tak pelajari. Sepertinya kalau dulu-dulu itu bisa milih sendiri. Oh, iya. Iya, berarti milih sendiri satu sekolahan ada 3 CGP boleh ya Bu? Ya nanti saya pelajari dulu Pak Randy, nanti saya baca lagi. Saya agak lupa untuk demonstrasi kontekstual karena saya masih fokus di rukol jadi belum lebih membaca lebih lanjut di demonstrasi kontekstual. Nanti saya sampaikan di grup nih, di grup kelas kita. Oke. Itu Bapak Ibu. Silakan untuk selanjutnya kita sesi foto bersama. Siapa yang berkenan untuk mengambil gambar? Oke, tukang foto siap. Monggo Bu Nisa. Oke, bisa. Gitu ya. Kayaknya seperti apa Bapak Ibu? Kowe nganggo apa Mi? Ora katon Pak Fahmi, opo kae katone? Mi. Gayanya pengarah gayanya Bu Mai biasa. Oke. Nganggo caping Mi. Apa ini gaya apa lagi? Udah kehabisan gaya.
Kita gaya apa? Gaya apa? Pak Randi. Silakan Bapak Ibu, mau gayanya apa? Aduh. Bu Anti, apa Bu Anti gayanya Bu Anti? Semangat. Semangat. Semangat sudah ya. Oke. Siap ya. 1, 2, 3. Bisa Bu Nisa? Sudah. Udah. Bilang dong Bu, masa kayak gitu terus. Lagi. Saran Bu. Saroh pelanggaran. Ya. Satu Boleh, lagi. boleh. Roket. Ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Oke. Masih di mute Bu Endang. Oke, terima kasih Bu Nisa atas sudah mengambil gambarnya tadi ya. Dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, salam bahagia selalu, dan selamat beristirahat ya. Rehat di malam Jumat ya. Sore di malam Jumat, silakan untuk dimanfaatkan sebaiknya. Itu Bu, biasa malam Jumat. Malam Jumat sehat. Malam Jumat sehat. Yang malam Jumat. Terima kasih Bu Endang dan semuanya. Mohon maaf ya. Saya teringat kalau malam Jumat dulu itu seluruh malam-malam. Selamat malam Jumat semuanya Bapak-bapak. Ono Bu Mai nyong terus. Bu Mai, Bu Roma, semangat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam semuanya. Terima kasih. Semangat. Mulai akhir semangat.